Itu dua hal pertanyaan ya dari Pak Didik tentang berbuat baik. Sebenarnya ada proses apa yang terjadi ketika kemudian bahwa orang berbuat baik itu ternyata menjadi wadah kebaikan juga buat dirinya Iya, sendiri. kita Gitu. kembali kepada firman Tuhan juga. Iya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Iya. Ketika engkau berbuat baik, hakikatnya engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum fa'alaiha. Tapi ketika berbuat jahat kepada siapapun, hakikatnya engkau menjahati dirimu sendiri. Menjadi wadahnya. Ya, jadi memang energi positif itu melalui kebaikan-kebaikan. Orang yang banyak berbuat jahat, melacur, berjudi, mencuri, merampok, percayalah, sekalipun harta berlimpah ruah, hidupnya tidak nyaman kok. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kegelisahan, dan membawa siksa macam itu. Jadi untuk bangun optimisme, semangat berjuang, ya harus dengan banyak berbuat baik. Dan itu diamini Pak Didik dan semua orang juga pasti sepakat ya, bahwa untuk menarik energi positif itu ya kita harus dengan banyak berbuat baik kepada siapapun. Jadi tetapi juga ada catatan kaki lagi, kebaikan juga kualitasnya itu kan bertingkat-tingkat. Ya, kalau kebaikan-kebaikan itu motivasinya hanya untuk mencari popularitas, untuk meraup suara berhubungan dengan pemilu, itu kan kebaikan juga bagi duit kok, iya kan? Atau juga untuk menarik hati seorang perempuan yang disebut dengan uang sewakan namanya itu. Uang apa bahasa Indonesianya sewakan tuh? Ya, Sawer. apa? Sogokan. Sawer. Bukan. Anda ketika kita perempuan buat ngolonnya kan dikasih macam-macam, ditawari minta ini dikasih makan begitu. Ya ketika tujuan-tujuan itu sementara, kepentingan sementara, ya saya kira tidak akan optimal positivismenya akan masuk dalam dirimu. Ya, yang paling minimal paling tidak adalah ketika dia mendorong kamu berbuat baik adalah kemanusiaanmu itu. Kamu merasa terharu melihat orang yang sengsara. Kamu merasa terpanggil secara kemanusiaan bahwa ini orang perlu dibantu. Bayinya sungsang, mesti dioperasi, biayanya 12 juta, uangnya nggak ada. Anda nggak tega. Ketika Anda membantu, tidak ada tujuan apapun untuk mendapatkan imbalan apapun. Dia orang miskin kok. Nah ketika Anda bantu dia dengan uang 12 juta, ya ternyata tidak ada pamrih. Itu yang paling sangat berkualitas. Anda akan merasakan kebahagiaan ketika perempuan yang hamil itu disesat dengan selamat, pulang dengan bayinya yang sehat. Anda mendapat kegembiraan lebih daripada dia yang ditolong itu. Nah kebahagiaan yang kau rasakan menolong orang itulah yang saya sebut dengan aroma sorga semacam itu. Tidur Anda nyenyak. Coba silakan rasakan, perhatikan. Makan Anda lahap, tidurnya lalap, badan Anda sehat. Dan sekalipun Anda tidak pernah berkoar, tidak pernah bercerita kepada Anda, nanti akan ada orang lain yang menyanyikan kebaikan-kebaikan Anda dengan suara yang lebih lantang lagi. Biarkan orang lain yang bercerita, Anda jangan berceritakan, nanti mengurangi kualitas kebaikan itu. Dan nanti di dalam perjuangan berbuat kebaikan ini juga jangan kau anggap mudah ya. Itu terjadi godaan-godaan yang sangat besar. Ya, artinya menghalang-halangi jangan sampai Anda dengan mulus bisa berbuat baik. Ya, saya cerita dari pengalaman pribadi dan sengaja saya ceritakan, dan ini mungkin terjadi pada diri orang lain. Seringkali saya ingin membantu orang, uang sudah ada di kantong, tinggal berikan saja. Masih ada bisikan di hati ini, nanti diberikannya kalau sudah banyak tamu. Siapa yang berbisik tuh? Syaiton. Tujuannya apa nunggu banyak tamu? Kemudian lagi seringkali orang yang sedang susah itu datang minta tolong.
Saya diingatkan akan kejahatan dia dulu terhadap diri saya. Lupa ya, dulu dia pernah menghina kamu, pernah memfitnah kamu, mengungkit kemarahan saya supaya saya jangan menyumbang. Bayangkan, tidak semudah itu. Bahkan bukan itu saja, sampai anak istri kita juga bisa dijadikan media bagi setan untuk menggoda kita. Iya, istrinya akan cemberut akhirnya kan. Jadi begini, saya buatkan satu cerita. Ini tetangga sebelah itu mengerang kesakitan, sedang hamil. Yaitu bayinya sungsang, mesti dioperasi. Sudah 9 bulan, sudah waktunya lahir. Tapi karena sungsang kan nggak bisa keluar, harus dioperasi. Uang nggak ada, merintih semalaman. Terdengar suara rintihannya tetangga. Uang ada 12 juta tuh. Tetapi dia punya anak lagi kuliah, itu biaya anaknya. Akhirnya hati nggak kuat menahan penderitaan tetangga itu. Tetapi juga uang itu kan, istri kan juga sama saja sebagai teman partner kita dalam hidup. Uang juga uang bersama. Bermusyawarah dengan istrinya, Neng, tetangga lagi susah, kita bisa nolong nggak kira-kira? Bagaimana maksudnya? Ya kita bantu, uang kan ada. Bang, uang itu kan buat biaya sekolah anak kita. Ya, dia bilang, ini kasihan, dia mati. Ngapain ngurusnya tetangga, ponakan bukan menantu bukan kok. Anak kita aja dulu, kan firman Tuhannya ada, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ada dalilnya, setan juga pakai dalil loh. Nah itu. Berunding akhirnya tidak sampai pada satu kesimpulan kesepakatan. Akhirnya udahlah minggu udah belajar, akhirnya tidur. Nah si lelaki ini kan nggak bisa tidur, sakit hatinya kan, masa nggak ditolong, masa dibiarkan orang mati di depan partner sendiri. Akhirnya dalam pertemuan itu dia menang, membela hati nuraninya kan gitu. Dia ambil uang itu dari laci, dikasihkan ya untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia. Pagi-pagi istrinya buka laci, uangnya hilang. Ia menjerit maling gitu. Diambil, iya. Memaksa. Apa yang terjadi? Memaksakan diri, menolong orang, mengorbankan anak sendiri. Ajaran agama seperti apa itu? Ya kan udahnya ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia bilang, mah anak kita ditunda sekolah tahun depan gak ada masalah, gak mati. Kalau ini nggak kan mati. Udah kalau begitu saya yakin ini pasti hamilnya sama kamu hamilnya. Gitulah kira-kira. Disitulah kita ya di samping kita memang berbuat baik, tapi juga disertai dengan menjaga, merawat, mengawal kebaikan kita supaya tetap sebagai berkualitas. Paling tidak adalah dorongan hati nurani secara kemanusiaan. Yang lebih hebat lagi kalau yang kau lihat adalah wajah Allah semata. Bukan karena melihat tetangganya, bukan melihat siapapun, karena melihat wajah Allah. Itu jadi sudah tidak ada kepentingan apapun, tidak ada tujuan populer, tidak tujuan untuk mencari suara, tidak ada tujuan untuk menghutangi budi. Ya, kita seringkali berbuat baik, tapi di dalam hati kita seperti menghutangi budi. Buktinya mana? Ketika engkau butuh dan orang yang pernah engkau tolong itu tidak bisa menolongnya, Anda mengungkit kan? Nah, berarti kebaikan Anda adalah untuk reciprocal, imbal balik. Iya, termasuk orang tua juga membiayai anaknya. Kan lumayan, barangkali kita sudah tua, nanti anak-anak kita yang mengurusi. Begitu anak tidak mengurusi, mengumpat, kecewa juga. Nah itulah persoalannya. Yuk kita melihat diri kita sendiri. Kita ini jujur aja ya, bertatap muka dengan manusia setiap hari, berbincang-bincang dengan manusia setiap hari. Tapi kapan kita bertatap muka dengan diri kita sendiri? Sangat jarang sekali. Terima kasih.